di saat pandemi ini kami juga membantu keluarga-keluarga dengan memberikan mereka paket-paket sembako. Jadi dari awal pandemi sampai dengan saat ini, itu yang kami lakukan rutin untuk mereka. Dan juga ada beberapa yang kami lakukan di mana keluarga-keluarga yang memang menjual produk-produk mereka, misalnya seperti makanan, itu kami bantu untuk mencarikan teman-teman untuk di open PO. Dan di saat pandemi ini juga ada keluarga-keluarga dari anak-anak yang kami bina itu terpapar COVID. Mungkin Bu Wawa boleh cerita sedikit bagaimana keadaan pada saat itu? Lagi bulan Juli kemarin, itu papanya Sasa kan mulai batuk-batuk. Akhirannya terus aku tes PCR tuh papanya, aduh nggak taunya dia positif. Aduh itu rasanya hati mak ciut, dah bener-bener ciut. Soalnya gini, papanya Sasa itu ada komorbid banyak dah. Ada asma lah, jantung lah, darah tinggi. Itu yang bener-bener hati aku, aduh gimana. Tapi puji Tuhan, waktu dia kena COVID itu dia udah vaksin, udah 2 kali vaksin. Nah, Ibu Lana kan langsung kenalkan aku sama seorang dokter, namanya Dokter Basuki. Aduh, itu benar-benar pertolongan Tuhan itu. Aku juga nggak tahu pertolongan Tuhan itu yang begitu bisa apa ya, membantu keluarga kami sedemikian rupa gitu. Papanya Sasa itu kan saturasinya itu rendah 70-an. Nah, terus kita dibantu oksigen. Tengah malam itu begitu bulan kenalin, langsung dia tuh malam itu juga Dokter Basuki itu kirimin kita oksigen, vitamin, obat-obatan, dan juga Ibu Lanata juga kirim juga itu vitamin aduh banyak, benar-benar itu sangat membantu keluarga kami. Puji Tuhan, akhirannya semuanya bisa. Kita juga sekeluarga, aku, anak-anak semua tuh juga terpapar juga. Tapi puji Tuhan, semuanya sekarang kita udah sehat kembali. Aku benar-benar sangat bersyukur dah. Nah itu satu kebaikan itu menular saya rasa, dan akhirnya bisa menyelamatkan keluarganya Bu Wawa. Jadi akhirnya harus pindah tempat isolasi di hotel ya waktu itu. Dan puji Tuhan ada juga yang membantu untuk membiayain hotelnya. Nah itu ya kebaikan yang kita rasakan dari orang-orang di sekitar kita. Ya luar biasa ya Bu, kasih Tuhan itu memang sangat luar biasa melalui tangan-tangan kasih yang bisa membantu dan menolong kita. Mungkin Bu Wawa bisa menceritakan sedikit perjuangan Bu Wawa secara ekonomi ya saat pandemi ini. Silakan Bu Wawa. Aku sangat bersyukur ya ada di Lovely Hand ini, selalu memberikan support. Salah satunya tuh diberi pelatihan bikin rosario. Aku bisa buat dan juga berdua sama Sasa gitu. Itu benar-benar memberikan masukan buat keluarga kami gitu. Benar-benar deh pokoknya. Ya, selain Mama Sasa, itu juga ada orang tua lain yang kami bina, yaitu untuk belajar merajut ya. Mama Sasa juga pintar merajut loh. Nah, jadi di saat pandemi ini juga itu kami menjual rosario itu beserta dengan dompet rosario. Dompet rosario itu adalah dari hasil karya orang tua juga, berbentuk rajutan ya. Dan itu kami bagi kelompok beberapa, ada 2 kelompok yang membuat rosario itu anak dan orang tuanya. Jadi kerjasama anak dan orang tua, di mana program itu sebenarnya satu program yang sangat baik untuk mendekatkan anak dan orang tua di saat pandemi. Ya, jadi bisa bekerja sama, orang tua semakin mencintai anaknya, dan anaknya juga dilatih secara motorik. Nah, kemudian ada grup satu lagi,
Grup satu lagi itu adalah ibu-ibunya yang pintar merajut. Mereka yang membuat hasil rajutan dompet Rosario itu. Nah, Ibu Teresia dan teman-temannya juga sebagai pendamping mereka untuk program ini. Mungkin Bu Teresia bisa ceritakan sedikit? Memang pelatihan pembuatan keterampilan atau kerajinan ini memang kita khusus memang melibatkan untuk orang tua dan anak-anak. Tidak hanya saya sebetulnya, tetapi dengan teman-teman saya para pendamping pelayanan lainnya. Seperti itu kami merasa senang. Kami bisa membantu membagikan waktu kami untuk membantu melatih ibu-ibu dan anak-anak semua. Sebelum kita lanjut cerita kita yang lain lagi, saya akan menjelaskan sedikit apa sih komunitas kami ini. Komunitas kami ini didirikan oleh sepasang suami istri yang juga punya anak kebutuhan khusus, tetapi mereka sangat prihatin dan sangat mencintai keluarga-keluarga anak kebutuhan khusus yang sangat membutuhkan. Pelayanan ini dilakukan agar bisa menolong anak-anak tersebut karena kami tahu, yakin sekali bahwa anak-anak ini kalau dibantu dengan secepatnya di masa-masa mereka masih kecil, itu pasti mereka akan mengalami begitu banyak kemajuan. Ya, memang sangat betul sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Laneke, bahwa memang anak-anak ini mengalami kemajuan yang begitu sangat luar biasa. Kemajuannya itu ya seperti fisik mereka, mental, kemandirian, dan juga secara akademik. Itu yang memang patut kami support sekali untuk para orang tua yang terus bekerja sama dengan kami para pendamping pelayanan yang ada di Lovely Hands. Nah, kalau dari Bu Wawa sendiri, bagaimana ketika melihat perkembangan Sasa selama 2 tahun untuk latihan secara online di rumah? Sasa dalam 2 tahun ini lebih mandirinya, lebih kelihatan lagi gitu. Bawelnya juga lebih banyak. Jadi dia mulai besar gitu loh. Pikirannya udah mulai nggak seperti anak-anak lagi gitu. Tapi ya gitu juga sih. Terkadang masih moodnya masih naik turun. Tapi oke sih, dalam 2 tahun ini banyak banget kemajuannya. Papanya aja sampai bingung. Oh, Sasa sekarang makin pinter ya gitu. Ya. Iya gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Wawa. Iya.